Selamat tanggal 14 Februari, saya ingin mengucapkan selamat hari Valentine atau selamat hari kasih sayang buat Anda yang merayakan. Bagi buat Anda yang tidak merayakan karena mungkin tidak boleh atau tidak punya, ya kan bisa aja tidak boleh kan kita tidak tahu kepercayaan orang kan masing-masing itu hak mereka untuk boleh apa tidak, kita harus menghargai hak mereka. Atau mungkin buat Anda yang tidak merayakan karena Anda jomblo menahun, itu masalah Anda. Ya. Tapi buat Anda yang merayakan dan Anda menghargai harga kasih sayang, maka kita akan memberikan tayangan tentang kasih sayang. Nah, kasih sayang itu adalah hubungan antara pria dan wanita. Ya. Zaman sekarang bisa pria dan pria, wanita dan wanita. Tapi tidak kita masukkan ke dalam pembahasan hari ini karena kita takut kena KPI. Oleh karena itu, memang benar kalau bahas itu kena KPI. Oleh karena itu kita akan bahas yang normal-normal saja. Ya. Nah, ini kita ada berita satu, jadi buat Anda para pria, kalau kita bicara di Valentine, bicara kasih sayang, pria adalah makhluk yang tertindas, seperti kita tahu ya. Kenapa Anda ketawa? Pelakunya ya? Karena Anda pelakunya semua kan. Ya. Pria itu adalah makhluk tertindas, karena wanita itu tidak pernah salah, dan tidak mau dikatakan salah. Ya. Dan wanita itu menyebalkan sekali. Contohnya begini. Bukan berarti saya tidak suka wanita ya. Contohnya begini. Kalau kita lihat ya, wanita pergi belanja. Coba wanita pergi belanja. Kalau pria itu belanja itu sederhana. Baju saya hitam, jam tangan saya coklat tidak masalah. Ya. Sepatu saya coklat atau hitam atau biru atau putih sport tidak masalah. Tapi kalau wanita lihat, kalau bajunya merah, sepatu pasti merah. Saya nggak lihat nih. Bener nggak sepatu kamu merah? Iya. Nah, sepatu merah. Tas harus berwarna merah. Jadi apa hubungan psikologis antara warna tas dan warna baju harus sama? Matching tuh. Matching, Pak. Matching, Bapak kan hitam-hitam. Nah, tapi karena itu terjadilah koalisi yang berlebihan untuk menekan pria. Bahwa satu wanita boleh memiliki tas dengan jenis sama berwarna beda-beda, iya tidak? Kenapa ya wanita sekarang diam semua? Nah, ini ada korban yang masuk sampai ke berita dan jadi viral. Coba apa beritanya? Seorang pria yang rela jadi korban belanja istrinya. Nah, korban belanja istrinya. Iya, Pak. Jadi pria ini pusing karena dia harus berada di samping pasangannya, ya. Dan coba kita lihat ada headline-nya di Plasma, dia ini nenteng belanjaan istrinya. Nah, itu adalah belanjaan istrinya yang dia tenteng. Itu istrinya di depannya ya, Pak ya? Ya, itu istrinya jalan di depannya. Nah, itu pohon Natal belakangnya. Itu kayak pohon Natal itu. Iya sih, Pak, yang kelihatan kaki. Yang kelihatan hanya kakinya. Cowoknya doang ya, Pak? Nah, kan yang kelihatan ya kakinya. Iya. Dan istrinya tuh santai, jalannya santai. Cowoknya suruh pegang belanjaan. Ya, jangan kan lihat wanita lain, udah nggak ada, udah mumet otaknya. Kita bahkan ada videonya. Ada videonya terekam. Coba kita putar. Ada videonya. Nah, lihat pohon Natal berjalan. Tuh lihat. Tuh liatin. Liatin. Kurang ajar apa itu, coba liatin. Ya, tepuk tangan dulu untuk wanita tersebut. Tapi yang pasti kita tepuk tangan dulu untuk prianya karena prianya bisa bertahan seperti itu. Satu hal lagi yang saya tidak masuk akal. Apa Ya. itu, Pak? Saya pernah jalan sama dia. Sama saya? Iya, waktu itu saya jalan sama Iya, kamu. Dia mau beli makeup. Terus? Dia mau beli makeup. Saya mau beli wine. Ya, wine itu anggur tapi bukan cap orang tua. Yang mahal wine. Saya mau beli wine. Terus dia ngelarang saya. Karena dia bilang kalau saya minum wine, saya bisa mabok. Nah, saya nggak mabok kalau wine ya, kalau bir dan sebagainya mabok. Kalau wine nggak, ya paling buat bantu tidur doang gitu. Nah, saya nanya, dia beli makeup buat apa? Biar cantik. Nah, buat cantik kan mahal. Mending wine tuh. Kalau saya mabok juga saya ngeliat kamu cantik. Kalian jangan hahe aja. Gue cantik karena dia pas lagi mabok. Coba sadar, nauzubillah. Oke. Berita selanjutnya, ini adalah pas di hari Valentine. Ini adalah waktu atau momen tepat untuk pria-pria itu melamar atau menyatakan cintanya pada wanita. Betul sekali, Pak. Nah, coba baca beritanya, Cika. Nyalakan ratusan lilin untuk melamar gadis impiannya, usaha pemuda ini malah gagal total, Pak. Gagal total. Ya, jadi dia nyalain lilin itu di kampus ya? Di kampus, Pak. Di depan kampusnya nyalain lilin, bikin hati tuh, wow, lihatnya bikin hati, lilin banyak banget, ditangkap polisi ya. Iya, malah ditangkap, Pak. Nah, itu langsung ditangkap ya. Jadi
Jadi nah, yang lucu adalah bahwa gadis ini bahkan tidak sempat lihat. Karena dia udah keburu dibawa dulu sama petugas keamanan. Bayangkan. Dan kalau hujan, gimana kalau hujan? Kalau hujan bagus Pak, jadi kan nanti kan api, terus hujan nanti yang keluar asap-asapnya gitu, gitu. Jatuh cinta lope gitu Pak. Iya, benar. So sweet gitu. So sweet. Iya. Tangkap sama polisi. Iya kasihan ya Pak. Ya nggak mau ngebakar kampus. Ya. Nah kejadian serupa juga terjadi di Changzhou, saya nggak tahu nama bacanya gimana ini. Pokoknya Guangxi ya Pak? Guangxi ya? Guangxi. Guangxi. Oh, kamu lebih jago ngomong Cina dibandingkan saya yang Cina. Oh iya benar. Iya kan? Ni hao ma, ni hao ma. University of Finance. Headline-nya kita keluarkan di plasma. Ini mahasiswa perguruan tinggi di Cina melamar kekasihnya dengan menyusun lilin berbentuk hati juga, tuh ya. Tapi gagal total, ya. Karena yang kalau tadi ditangkap. Nah, kalau ini dipadamkan sama petugas keamanan. Dipadamkan. Nah, dipadamkan. Ini bapak petugas ini kagak tahu orang mau mengungkapkan kali ya Pak ya? Lebih sedihnya lagi itu cewek belum lihat. Belum lihat juga ya? Itu cewek belum lihat gitu ya. Tapi ya sudahlah, itu namanya juga usaha. Kita hargai usahanya. Ya mungkin Anda harus mikirkan ide-ide baik untuk menyatakan cinta Anda pada wanita yang Anda sukai ya. Betul sekali Benar kan? Pak. Iya. Oke. Yang ketiga, ini adalah berita tentang suami istri. This is a very good news. Anda mungkin boleh mencontoh hal ini ya. Karena suami istri ini di Amerika Serikat menikah selama 63 tahun. Dan pada saat meninggal, mereka berdampingan dan sedang berpegangan tangan. Wow, romantis ya. Romantis sekali. Saya juga romantis loh. Saya setelah kenal kamu, Iya Pak. saya tuh nggak berani chat perempuan lain. Loh ini bener. Kalau saya sampai chat perempuan lain tuh saya merasa bersalah. Dan saya menandakan hal ini ya. Ini saya box sengaja saya bawa ke rumah nih buat hadiah Valentine kamu, buat tanda cinta. Apa ini Pak? Jadi setiap kali kalau saya sampai chat perempuan lain, saya tuh taruh jagung 1 di sini. Iya, setiap kali saya chat, aduh saya salah, saya taruh jagung 1. Saya kenal kamu udah hampir 2 tahun. Ya. Itu setiap kali saya chat, saya taruh jagung 1. Wah, Lihat ini aja. mesti saya cek ada berapa jagung. Iya, kan, lihat. Berani-berani gue tanam loh. Pasti deg-degan deh. Bukan, enggak, itu ada jagung. Oh my god, 3 jagung. Oh berarti chat 3 wanita. Ada 3 jagung. Tuh 2, 3. Terus ini Ya apa? udah dong, 3 jagung. Berarti 3 cewek dong. Selama berapa setahun lebih cuma 3 jagung. Terus ini tuh 2, duit. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sejuta lebih nih, 1.200.000. Nah ini sejutanya apa? Kalau jagungnya udah sekilo saya jual. Oh. Banyak. Yang kelihatan 3, yang kejual sekilo. Sekilo dari mana? 1 juta lebih, ada 18 kilo. Gak ada gunanya takut sama saya sih Bapak. Oke. Ih, laki-laki. Baca yang tadi dulu, baca yang tadi. Dimakan lagi tuh jagung. Sekilo bang. Cewek mana aja tuh. Baiklah, ini berita romantis Pak. Jadi gini Pak ya, ini ceritanya sangat romantis. Beberapa hari sebelum meninggal, pasangan ini tuh Masuk rumah sakit. Terlebih dahulu karena gagal ginjal. Sementara istrinya, Dolores yang pada saat itu kondisinya lebih sehat, selalu menemani sang suami sambil terus memegangi tangannya. Tetapi kondisi sang suami terus memburuk sehingga harus dipindahkan ke unit perawatan intensif atau ICU. Dolores yang awalnya cukup sehat dan baik-baik saja, tiba-tiba mengeluh sakit kepala lalu mulai muntah-muntah. Ya. Ternyata menurut dokter, Dolores ini mengalami pendarahan di otak secara mendadak dan ini membuatnya harus bernafas melalui ventilator. Kemudian anaknya Cheryl Winstead menyampaikan kabar kepada ayahnya yang berada di kamar yang berbeda. Ketika mendengar kabar tersebut dari anaknya, sang ayah langsung meminta Cheryl untuk membawanya ke kamar Dolores menggunakan kursi roda. Melihat kondisi istrinya, Trent langsung menangis di samping tempat tidur Dolores sambil mencoba membangunkan istrinya. Akhirnya dengan persetujuan staf rumah sakit, pasangan tersebut akhirnya ditempatkan di ruangan yang sama. Keduanya menghabiskan saat-saat terakhir dengan berbaring bersama.
berdampingan dan berpegangan tangan hingga akhirnya Dolores berhenti bernafas dan beberapa jam setelah kematian istrinya, Trent sang suami meninggal. Dan ini sebelum meninggal, si Trent itu nengok. Jadi ketika Dolores sudah meninggal, dibisikkan oleh anaknya bahwa istrinya meninggal. Si Trent prianya menengok ke istrinya, lalu dia memberikan kecupan lewat tangan karena tidak bisa ke sana. Dia memberikan kecupan lewat tangan dan dia memejamkan matanya untuk terakhir kali, meninggal pas di samping istrinya. Dan kalau seandainya mereka masih hidup, maka pada tanggal Januari 17 kemarin itu adalah anniversary pernikahan mereka ke-64. Now, that was beautiful. Ini yang dinamakan cinta sehidup semati, Pak? Iya, tapi sebenarnya begini. Banyak yang tanya kenapa kok percaya apa tidak ya, perceraian itu terjadi 70% dari pernikahan. Tercatat di pengadilan. Tapi kenapa orang-orang zaman dulu itu banyak yang tidak bercerai dibandingkan orang-orang zaman sekarang? Karena kalau kita tanya pada orang tua zaman dulu, ya, jawaban mereka akan semuanya sama. Orang zaman dulu kalau lihat Anda ibu-ibu dan semuanya yang tua-tua itu ya, kalau ada barang rusak, itu dibenerin. Ada pot bunga rusak, dilem. Tapi kalau kita enggak, kita buang. Kita beli yang baru, betul? Karena sifat mereka dulu beda dengan sifat kita sekarang yang sudah penuh dengan berbagai macam pilihan. Orang zaman dulu membetulkan yang rusak. Orang zaman sekarang membuang yang rusak, mengganti yang baru. Dan makanya kalau dalam hari Valentine ini mungkin ketika Anda berhubungan, berpasangan dengan siapapun, mungkin ketika ada fraksi-fraksi, ada friksi-friksi, ada benturan-benturan, bukan dengan memisahkan kalian, tapi membetulkan yang rusak. Siapa tahu Anda bisa seperti Trent dan Dolores sampai ketuaan. Oke, dan karena ini pas Valentine, kita punya bintang tamu. Betul sekali, Pak. Ini kisah yang sangat romantis juga. Karena ada pasangan yang menikah di umur Tua itu ya? 73 tahun. Oh, maksudnya mereka baru menikah di usia 73 tahun? Yang perempuannya itu menikah saat umur 73 tahun. Wow, muda ya. Baru lulus SMA tuh kayaknya. Jadi mereka menikah, perempuannya menikah saat usia 73 Dan belum tahun. pernah pacaran sebelumnya. Dan belum pernah pacaran sebelumnya. Katanya, saya mau tanya setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.